Seperti yang terjadi pada saat ini dengan datangnya wabah corona, mereka tidak berdaya bersembunyi berdiam di rumah-rumah mereka. Wabah corona belum selesai, tahu-tahu tadi malam kita mendengar berita Krakatau melakukan erupsi. Baru mengeluarkan erupsi kita mendengarkan suara dentuman yang membuat hati kita bergetar, bulu roma kita merinding penuh dengan ketakutan. Saya akui bahwa saya dalam keadaan takut. Seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan dosa-dosa kita, kelalaian kita menurunkan azabnya bagi kita semua. Lalu bumi akan memuntahkan seluruh isinya. Di antaranya adalah benda-benda cair yang panas dan api yang menyala. Nah, wahai manusia, kita tidak tahu kapan terjadinya peristiwa tersebut. Kita semua manusia-manusia yang betul-betul lemah tak berdaya. Kalau terjadi hari tersebut, maka kita tak akan mampu untuk melarikan diri. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda. Walakal hamdu idza radit, walakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammadin wa ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin waj'alna ya Rabbana jami'an min ibadika tawwabin wa min ibadikal mutatahhirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Amma ba'du. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, pagi hari ini bersama-sama kita berjumpa kembali di bawah naungan Al-Quran Al-Karim. Bersama-sama insya Allah kita akan merenungkan surah Al-Insyiqaq yang merupakan salah satu surah Makkiyah yang menjelaskan bahwasannya kemudi alam raya, langit bumi, seluruhnya dalam kendali Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memulai penciptaan alam raya dan seluruh isinya. Allah yang mengendalikan alam raya sepanjang perjalanannya. Begitu pula saat akhirnya bila tiba, langit dengan patuh akan mendengarkan perintah Allah. Maka terjadilah kehancuran sebagai awal dari berakhirnya kehidupan dunia yang melanda seluruh alam semesta. Setelah seluruh makhluk dalam keadaan binasa kecuali yang dikehendaki Allah, lahirlah hari kebangkitan. Dan di sana nasib manusia akan ditentukan, bukan dalam kehidupan dunia ini yang singkat dan pendek, tapi pada hari akhir. Setelah amal kita diperiksa, begitu pula niat, tujuan hati kita. Setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala memeriksa seluruh amal kita, orang-orang yang beriman, yang beramal soleh, yang bertakwa kepadanya, akan menghadapi hisab yang semudah-mudahnya. Amal solehnya dilipat gandakan, kesalahan dan dosanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tutupi dan hapuskan. Sedangkan mereka-mereka yang mengutamakan kehidupan dunia lupa kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala
akan menghukum dirinya sesuai dengan perbuatannya. Yang beriman beramal soleh ketika menerima kitab mereka terima dengan penuh kebahagiaan dan harap. Sedangkan mereka yang hidup ingkar kepada Allah, tenggelam dalam kemaksiatan. Ketika mereka diberikan kitab mereka tidak menyambut, sambil membelakangi mereka terima dengan tangan kirinya. Menjerit, meratap, melolong, mengharapkan kematian datang menjemput dirinya. Mengapa semua ini terjadi? Karena dulu dalam kehidupan dunia, dia hidup bersukaria, beranggapan dirinya tidak akan kembali pada Allah. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, dengan merenungkan suratul Insyiqaq ini, marilah bersama-sama kita berupaya untuk memperbaiki diri kita, meluruskan tujuan hidup kita, kembali ke haribaan Tuhan kita. Kita bersama-sama masuk ke dalam dekapan rahmat Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kelak kita tidak akan kecewa. Karena tidak ada yang kuasa untuk melindungi kita dari apa yang kita takuti kecuali hanya Allah. Dan tidak ada yang kuasa untuk memenuhi harapan kita kecuali hanya Allah. Al-Ahad, As-Samad, Alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Pertama, saya ucapkan salamullahi alaikum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh. Dan mari bersama-sama kita awali renungan kita dengan membaca Ummul Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, bersama-sama kita akan merenungkan ayat-ayat dari surah Al-Insyiqaq yang diturunkan Allah di kota suci Mekah. Mari bersama-sama kita memulai dengan berlindung kepada Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idzas samaa'un syaqqat wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Apabila langit terbelah, wa adzinat li rabbiha wa huqqat, dan dia dengan patuh taat mengikuti perintah Tuhannya, dan sudah seharusnya, sewajibnya dia melakukan hal tersebut. Ini pembukaan dari suratul Insyiqaq yang mengabarkan kepada kita langit yang begitu luas membentang di hadapan kita. Kita saksikan mataharinya di waktu pagi, bulan dan bintang-bintangnya bertaburan di angkasa. Begitu luas, begitu agung, begitu mulia, seolah-olah langit merupakan kehidupan yang abadi tiada akhir. Apalagi di saat mata seseorang terbuka untuk menyaksikan alam raya dengan galaksi-galaksinya. Salah satunya galaksi kita, Bima Sakti atau Milky Way. Matahari merupakan salah satu bintang
di antara sekian miliar bintang yang bertaburan di angkasa. Matahari dikelilingi oleh planet-planet yang mengelilinginya. Bumi adalah salah satunya. Sedangkan bulan adalah satelit yang mengitari bumi kita. Langit yang begitu luas, yang dipenuhi dengan bintang-bintang, dan luasnya manusia hingga kini dengan ilmu pengetahuannya tidak dapat memberikan, bahkan menghayalkannya. Bagi pandangan sepintas seolah-olah langit tiada awal dan tiada akhir, merupakan kehidupan yang abadi. Padahal langit dan seluruh isinya adalah makhluk Allah yang tunduk kepada Allah dari mulai awal penciptaannya ketika Allah memanggil langit dan bumi. Mereka berkata ke hadapan Allah, qalata ataina ta'in. Kami datang ke hadapanmu dengan patuh ya Allah. Dari kacamata ini hendaklah kita melihat diri kita. Kita berdiam di bumi, di tengah makhluk-makhluk yang begitu banyak menurut hitungan kita. Bermiliar-miliar manusia terdapat di permukaannya di samping hewan. Belum lagi makhluk yang terdapat di lautan. Makhluk-makhluk yang terdapat di hutan. Beraneka fauna flora yang terdapat di dalamnya. Di mata kita begitu besar. Tapi bila dibandingkan dengan alam raya yang begitu luas, betapa kecilnya bumi kita. Lalu betapa kecilnya kita yang berdiam di muka bumi ini. Tapi ternyata makhluk yang begitu kecil, kerdil dan rendah bersikap sombong di hadapan Tuhannya. Padahal dia tidak berdaya di hadapan sedikit bahaya seperti yang terjadi pada saat ini. Dengan datangnya wabah corona, mereka tidak berdaya bersembunyi berdiam di rumah-rumah mereka. Semakin kaya kuat seseorang, semakin dalam dan besar rasa takutnya. Karena dia menggantungkan hidupnya kepada kehidupan dunia ini. Menggantungkan kepada ilmu dan usahanya. Sedangkan bahaya yang menyerang dirinya di luar kemampuannya. Kecuali dengan dukungan yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabah corona belum selesai. Tahu-tahu tadi malam kita mendengar berita Krakatau melakukan erupsi. Dengan erupsi Krakatau, kita rasakan di rumah kita getaran pintu. Sebagian merasakan getaran pada jendela rumah mereka. Dalam waktu yang cukup lama, bagaimana seandainya anak Krakatau tersebut meletus? Baru mengeluarkan erupsi kita mendengarkan suara dentuman yang membuat hati kita bergetar, bulu roma kita merinding penuh dengan ketakutan. Saya akui bahwa saya dalam keadaan takut. Takut seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan dosa-dosa kita, kelalaian kita menurunkan azabnya bagi kita semua. Kita merasakan diri kita begitu kecil. Kemana kita berlari? Kita lari kepada Allah. Fafirru ilallah. Lari kepada Allah. Begitu kita berdoa, membaca ayat-ayat suci Al-Quran, rasa sesak di hati kita hilang. Rasa takut berganti dengan rasa aman. Kita melihat kehidupan bukan lagi dengan batasan-batasan yang sempit, tapi dengan kekuasaan Allah yang meliputi segala sesuatu. Dengan keyakinan bahwa tidak ada sesuatu yang dapat mendatangkan bahaya melainkan dengan izin Allah. Semua dalam kendalinya. Dan Allah adalah Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang. Tapi kita lupa akan diri kita. Lupa akan kedudukan kita sebagai makhluk yang bergantung dengan seluruh hidup kita kepada Allah. Oleh karena itu, mari kita sadar. Dan kita mengajak orang-orang di sekeliling kita untuk sadar. Jangan bangga dengan kedudukan yang kamu duduki, harta yang kamu kumpulkan. Begitu pula dengan berbagai macam kenikmatan dunia yang di tangan kamu. Karena begitu ketakutan masuk ke dalam hati kamu, semua akan hilang, semua akan sirna. Oleh karena itu ketika Nabi berbicara mengenai kebahagiaan dunia yang sebenarnya,
beliau memberikan gambaran yang sederhana. Man kana aminan fi sirbih, mu'afan fi jasadih, wa ma'ahu qutu yaumihi faqad hizat lahud dunya bihadafiriha. Siapa-siapa yang aman dalam rumahnya, dalam perjalanannya, disehatkan badannya, kebutuhan sehari-harinya terpenuhi, maka dia telah memiliki dunia dan seluruh isinya. Rasa aman, sehat, dan diberikan kecukupan pada kebutuhannya. Adapun selebihnya, seandainya Allah berikan kita segala sesuatu berlebih-lebihan, tapi kehilangan rasa aman atau kehilangan kesehatan, maka semua nikmat tersebut tidak akan berguna bagi kita semua. Maka bersyukurlah dengan kelebihan yang Allah berikan untuk kita, berbagilah dengan sesama saudara kita yang membutuhkan. Saat ini di sekeliling kita banyak orang yang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan pokok bagi diri mereka maupun anak-anak dan keluarga mereka. Dari sekarang cicil zakat yang Anda akan keluarkan. Anda hitung, masukkan dalam zakat. Karena zakat bukan hanya sebatas bulan Ramadan. Manusia bukan hanya terbatas kebutuhannya di bulan tersebut. Tapi setiap waktu, setiap hari banyak saudara-saudara kita yang membutuhkan. Peringatan bagi kita semua. Dengan surah ini Allah terangkan, bila langit terpecah dan terbelah-belah, dan langit akan tunduk dengan patuh mentaati perintah Tuhannya, dan itu merupakan satu hal yang sewajibnya dilakukan. Wa huqqat ay wa huqqa 'alaiha dzalik. Sudah merupakan keharusan baginya. Merupakan hal yang akan dilakukan dengan penuh ketaatan karena dia menyadari dirinya adalah ciptaan Allah. Kelangsungan hidupnya semua ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat. Dan apabila bumi diratakan, bumi yang mirip dengan bola yang berputar pada sumbunya di hadapan matahari, begitu pula berputar mengitari matahari. Akan tiba saatnya nanti bumi diratakan oleh Allah. Sebagaimana bulatan adonan martabak ketika diratakan menjadi rata. Wa alqat ma fiha wa takhallat, dan pada saat itu bumi akan memuntahkan seluruh isinya. Wa takhallat, hingga kosong. Wa adzinat li rabbiha wa huqqat, dan bumi pun dengan patuh mentaati perintah Tuhannya dan sewajibnya memang atas dirinya untuk melakukan hal tersebut. Kekayaan yang tersimpan dalam perut bumi, emas, perak, berbagai macam kekayaan tambang, semua akan dimuntahkan dan tak ada satupun pandangan manusia yang akan tertuju pada hiasan tersebut. Karena rasa aman dan kedamaian telah berganti dengan ketakutan, maka seluruh kekayaan bumi tak akan berarti di hadapannya. Nah, bayangkan bagaimana saat itu ketika gunung tercabut dari akarnya ditumbuhkan satu dengan lainnya. Bumi terlepas dari orbitnya. Matahari kehilangan gravitasinya. Lalu bumi akan memuntahkan seluruh isinya. Di antaranya adalah benda-benda cair yang panas dan api yang menyala-nyala. Nah, wahai manusia, kita tidak tahu kapan terjadinya peristiwa tersebut. Apakah telah dekat ataukah masih jauh. Yang jelas, kita semua manusia-manusia yang betul-betul lemah tak berdaya. Kalau terjadi hari tersebut, maka kita tak akan mampu untuk melarikan diri. Hanya mereka-mereka yang berlindung kepada Allah, mereka-mereka yang berserah diri padanya, yang akan merasakan rasa aman. Innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Mari kita bersama-sama kembali kepada Allah, berpegang kepadanya, masuk ke dalam rahmatnya dan istiqamah di atas jalannya. Ini semua akan membawa ketenangan, ketentraman dan kebahagiaan bagi kita semua. Setelah Allah membuka suratul Insyiqaq dengan menjelaskan langit bumi yang akan mengalami kehancuran dan langit bumi dengan patuh mentaati perintah Tuhannya,
Langit bumi yang kita anggap merupakan kehidupan yang abadi ternyata semua berada dalam kendali dan ketentuan Allah. Hanya Allah lah zat yang azali dan abadi, yang tidak berawal dan berakhir. Tapi selain Allah, semua berawal dari Allah. Waktunya, begitu pula keadaannya. Demikian pula seluruh fungsi dan tugasnya semua diatur oleh Allah dan akan tiba saat akhirnya. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Segala sesuatu di permukaan bumi ini akan musnah, bahkan termasuk buminya yang kekal dan abadi, yang tak mengalami perubahan wajah kebesaran dan keagungan Tuhanmu yang maha agung lagi maha pemurah. Lalu berikutnya, setelah ayat ini, yas'aluhu man fis samawati wal ardi kulla yaumin huwa fi syan. Semua makhluk di alam raya memohon kepada Allah dan Allah tidak pernah disibukkan karena menjawab dan mengabulkan permintaan sebagian hambanya dari permintaan yang lain. Dalam waktu yang sama Allah subhanahu wa ta'ala kuasa untuk mengabulkan permintaan mereka tanpa harus berkata pada mereka satu persatu atau berdiri berbaris dengan antri. Karena Allah la yashghaluhu sya'nun an syan, dia tidak disibukkan oleh sesuatu dari yang lain. Allah mengurus dan mengatur makhluk-makhluk yang terdapat di langit, di bumi, di timur, di barat, di selatan, di utara, di benua Amerika, benua Eropa, benua Asia, Australia. Dalam waktu yang sama, seandainya seluruh makhluknya memohon kepada Allah, Allah kuasa mengabulkan permintaan mereka. Setelah itu Allah bertanya, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Wahai jin dan manusia, tunjukkan mana dari nikmat Tuhanmu yang kamu ingkari. Dalam riwayat ketika jin mendengarkan pertanyaan ini langsung menjawab, subhanak, maha suci engkau, la nukadzibu bi syai'in min ala'ik. Kami sedikit pun tidak mendustakan nikmat-nikmatmu. Walillahil hamd, dan segala puji teruntuk Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan karakteristik dari kehidupan dunia ini, dengan bumi yang kita diami, langit yang menjadi atap kita, bintang-bintang yang menjadi lampu yang menerangi kita, Allah subhanahu wa ta'ala ingatkan kita, ya ayyuhal insan, wahai manusia, innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Sesungguhnya engkau bersusah payah, tertatih-tatih berjalan menuju Tuhan. Famulaqi, pada akhirnya kamu akan menjumpai Tuhan. Jangan kau beranggapan kehidupan dunia merupakan kehidupan yang menyenangkan. Mereka para konglomerat yang memiliki berbagai macam usaha, sebenarnya sebagian waktu mereka tersita dalam kepeningan, kepenatan, kesusahan, dan kegelisahan. Seolah-olah mereka orang-orang yang senang, padahal mereka orang-orang yang kurang mendapatkan kebahagiaan, kesenangan. Sedangkan kesenangan yang mereka rasakan bagikan orang yang mengejar bayang-bayang fata morgana. Hidup mereka resah, gelisah, tidak ada kedamaian. Bahkan istri-istri mereka yang cantik tidak memberikan rasa aman dan tentram di hati mereka. Begitu pula anak-anak mereka banggakan, tapi semua hanya merupakan kebanggaan kosong dan kesenangan yang semu. Jadi wahai manusia, sesungguhnya engkau tertatih-tatih dalam keadaan bersusah payah menuju Tuhanmu. Kata kadahayat yakdahu, orang-orang yang berjuang dan bersusah payah. Nah, pada saat engkau berjumpa dengan Tuhanmu, kalau engkau tidak siap mempersiapkan bekalmu untuk menghadap Tuhanmu, lalu apa yang engkau akan bawa? Apa yang jadi harapanmu? Kehidupanmu telah kamu habisi dengan bersenang-senang dalam kehidupan dunia, seperti firman Allah, wa yauma yu'radul ladzina kafaru 'alan nar adhabtum thayyibatikum fi hayatikumud dunya wastamta'tum biha. Ketika orang-orang yang kafir, yang hidup hanya untuk kehidupan dunia, lupa kepada Tuhannya, dihadapkan di hadapan api neraka, atau mereka mendengarkan suara yang menyeru,
dan berbicara kepada mereka. Kalian telah menghambur-hamburkan, menghabiskan semua kesenangan kalian dalam kehidupan dunia. Kalian bersukaria, berfoya-foya. Falyauma tujzauna adzabal hun. Hari ini kalian akan dibalas, dihukum oleh Allah dengan siksaan yang penuh kehinaan. Mengapa ya Rabb? Bima kuntum tastakbiruna fil ardi bighairil haqqi wa bima kuntum tafsukun. Karena kalian bersikap congkak di atas muka bumi tanpa dasar kebenaran. Dan kalian hidup melakukan kefasikan. Hati saya tersentuh oleh narasi yang disampaikan seorang pendeta seperti yang saya sampaikan kemarin. Di New York City, ketika dia menjerit, Tuhan marah kepada kalian karena kalian lupa kepada Tuhan. Kalian melakukan kejahatan. Tangan kalian berlumuran darah dan dosa. Lidah kalian penuh dengan kebohongan. Sedangkan nilai dan kehidupan kalian adalah nilai-nilai yang berasal dari media. Yang mengajarkan kalian apa yang kalian harus imani dan apa yang kalian harus ingkari. Apa yang kalian harus suka dan apa yang kalian harus benci. Apa yang menjadi teman kalian, apa yang menjadi lawan kalian. Itulah merupakan seruan yang berasal dari media. Sedangkan Tuhan kalian yang menciptakan kalian, kalian lupakan dan kalian abaikan. Lalu dia menyeru kepada masyarakat di Amerika, terutama sekali di New York City, untuk bertaubat kembali kepada Allah. Ini merupakan peringatan bagi kita semua. Bila kita lupa kepada Allah, jangan pernah kita mengharapkan keselamatan di hari akhir dan ketenangan dalam kehidupan dunia ini. Kita akan berubah menjadi seekor anjing yang terus lidahnya dijulurkan, seolah-olah dalam keadaan haus sambil menjulurkan lidahnya, tak pernah puas. Kita telah kehilangan kemanusiaan kita karena kehilangan rasa rahmat, keadilan dan akal kita. Kita berubah menjadi makhluk yang kejam, biadab, buas dan mengerikan. Mari kita bertaubat kembali kepada Allah sebelum terlambat. Kita tidak tahu kapan datang jemputan dan panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Setelah Allah mengingatkan, wahai manusia, kamu tertatih-tatih bersusah payah berjalan menuju Tuhanmu. Itulah kehidupan duniamu. Tapi barang siapa yang diberikan kitabnya, hasil ujian yang diraih dari kehidupan dunianya, dia menerima kitabnya dengan tangan kanannya. Fasaufa yuhasabu hisaban yasira, maka dia akan dihisab. Amalnya diperhitungkan dengan perhitungan yang amat mudah. Kebaikannya dilipat gandakan, dosanya ditutupi dan dihapuskan oleh Allah dengan rahmat-Nya. Diberikan kitab dengan tangan kanannya sebagai pertanda kesuksesan orang-orang yang meraih keridhaan Allah, berjalan dalam garis istiqamah dalam hidupnya. Bertaubat dari dosa dan kesalahannya. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Bukan hanya akan mendapatkan hisab yang mudah, dia kembali ke tengah-tengah keluarga dan kaumnya dalam keadaan senang bersukaria, membawa hasil amalnya. Bahkan kitabnya ditunjukkan pada setiap orang. Ha umuqra'u kitabiyah. Coba kalian lihat isi dari kitabku. Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Dulu aku telah menduga bahwa aku akan menjumpai hisabku. Fahuwa fi 'ishatin radiyah. Dia hidup dalam kehidupan yang penuh dengan keridhaan. Dia ridha dengan kehidupan tersebut dan kehidupan juga ridha dengan dirinya. Fi jannatin 'aliyah. Di taman-taman surga, di tempat-tempat yang tinggi, qutufuha daniyah, dengan buah-buahnya yang begitu dekat dari jangkauan tangannya. Kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Makanlah, minumlah dengan penuh kenikmatan, kesenangan, sebagai balasan atas amal-amal yang kalian lakukan dahulu. Kalian tidak lupa kepada Allah. Tapi sebaliknya, wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri fasawfa yad'u thubura wa yasla sa'ira.
Innahu kana fi ahlihi masrura. Innahu dhanna an la yahur. Adapun yang diberikan kitabnya, dia menerima sambil membelakanginya dengan tangan kirinya. Dia menerima dengan berat. Kalau bisa tidak menerimanya. Kalau bisa tidak dibangkitkan dan dihidupkan kembali. Adapun orang yang menerima kitabnya sambil membelakanginya dengan tangan kirinya. Pada saat dia menerima kitabnya, melihat isinya, dia akan menjerit, mengharapkan kematian datang menjemput dirinya. Fasaufa yad'u thubura. Dia akan mengatakan wa thubura, mengharapkan kematian menjemput dirinya. Dia akan berkata, ya laitani kuntu turaba. Coba seandainya aku hanya merupakan tanah liat, bukan lagi manusia yang menjalani ujian. Karena dia gagal, dia kehilangan harapannya. Maka sebelum terlambat kita masih memiliki harapan. Mari bersama-sama kita kembali pada Allah. Fasaufa yad'u thubura. Begitu dia menerima kitabnya, mengetahui isi, dia akan menjerit mengharapkan kematian. Innahu kana fi ahlihi masrura. Dulu dalam kehidupan dunia, dia hanya menghabiskan waktunya untuk bersukaria bersama keluarganya, pesta pora, ulang tahun, acara perkawinan yang besar-besaran. Bukan dia bersyukur pada saat dia dihidupkan kembali. Setelah setahun melalui hidupnya, dia bersyukur, bersedekah, berinfak, membantu sesamanya. Dia menikahkan anaknya untuk menjaga kehormatan mereka, bukan melakukan kemaksiatan. Dia bersyukur atas rezeki yang Allah berikan padanya. Tapi yang dikejar hanya bersenang-senang, bersukaria, beriforia. Semua waktunya dihabiskan hanya untuk kesenangan dunia yang sia-sia. Innahu kana fi ahlihi masrura. Dulu dia hidup di tengah-tengah keluarganya dalam keadaan bersukaria, bersenang-senang. Innahu dhanna an la yahur. Dan dia beranggapan dirinya tidak akan kembali kepada Allah untuk menjumpai hisabnya. Bala, ini merupakan anggapan dugaan yang salah. Bala inna rabbahu kana bihi basira. Ini anggapan yang salah. Ketahuilah sesungguhnya Tuhanmu maha melihat semua perbuatan-perbuatan dan tingkah lakunya. Bala, inna rabbahu, sesungguhnya Tuhannya, kana bihi basira. Dia mengetahui semua yang diperbuat. Bala inna rabbahu kana bihi basira. Setelah itu Allah mengajak kita merenung. Merenung, kembali ke belakang, merenungkan tahapan-tahapan dari kehidupan kita. Allah berikan perumpamaan dalam perumpamaan yang amat menarik. Fala uqsimu bisyafaq. Aku bersumpah dengan cahaya merah di waktu senja. Sebelum datang cahaya merah di waktu senja, matahari merah ketika akan tenggelam. Dari mulai pagi hari siang, matahari menerangi permukaan bumi. Karena kebesaran keagungannya, banyak orang yang menganggap dirinya sebagai Tuhan. Tapi ternyata tiba saatnya di sore hari, matahari akan tenggelam menyisakan cahaya merah di waktu senja. Tak lama kemudian kegelapan akan menyelimuti segala-galanya. Aku bersumpah demi cahaya matahari di waktu senja yang berwarna merah sebagai pertanda berakhirnya satu hari, masuk ke dalam suasana yang gelap gulita. Walaili wama wasak. Dan malam ketika menyelimuti seluruh angkasa dan menaungi apa-apa yang terdapat di dalamnya. Wal qamari idza tasak. Dan aku bersumpah demi bulan ketika dia purnama. Tadinya dalam keadaan sabit kecil, kemudian perlahan-lahan menuju kesempurnaan di saat purnama. Tapi tak lama kemudian, walaupun telah purnama dan sempurna, dia akan turun kembali, menyabit, kemudian lenyap dan menghilang. Itulah kehidupan dunia. Aku bersumpah demi cahaya merah di waktu senja dan malam ketika menyelimuti angkasa dan semua yang terdapat di bawah naungannya. Dan bulan di saat purnama. Latar kabunna tabaqan an tabaq. Sebagaimana perjalanan bulan
dari mulai sabit hingga sempurna kemudian turun kembali. Begitu pula keadaan kalian wahai manusia, tidak pernah seorang akan hidup kekal dalam satu keadaan. Tapi sebagaimana siang dan malam silih berganti, begitu pula bulan dari mulai sabit hingga purnama kemudian kembali menurun dan lenyap. Begitu pula keadaan kalian. Sesungguhnya kalian akan meningkat dari satu tahap menuju tahap yang lain. Dari masa bayi, masa kanak-kanak, remaja, dewasa, kemudian bagaikan saat purnama, turun setelah dewasa menuju masa-masa lemah dan tak berdaya. Pada saat itu kalian akan berubah menjadi seorang yang pikun. Pandanganmu berkurang, begitu pula pendengaranmu. La tarkabunna tabaqan an tabaq. Kalian akan berpindah mendaki dari satu tahap menuju tahap yang lain. Fama lahum la yu'minun. Mengapa setelah mereka melihat semua ini bukti-bukti yang jelas, mengapa mereka masih tak beriman? Jadi fama lahum la yu'minun, mengapa mereka masih tak beriman setelah mendengar dan menyaksikan semua ini? Wa idza quriya 'alaihimul Qur'anu la yasjudun, dan apabila dibacakan Al-Qur'an kepada mereka, mereka tidak sujud dan tunduk kepada Allah, mematuhi firman-firman-Nya. Balil ladzina kafaru yukadzibun, bahkan orang-orang kafir mereka mengingkarinya, membantah dan menentangnya. Sama dengan orang yang menentang cahaya matahari di waktu siang. Dia mengatakan sama sekali tidak ada cahaya. Padahal matahari begitu terang benderang. Begitu juga orang yang mengingkari kebenaran yang datang dari sisi Allah. Wallahu a'lamu bima yu'un. Dan Allah lebih mengetahui akan apa yang mereka sembunyikan. Apa yang mereka rahasiakan. Fabashirhum bi'adzabin alim. Maka sampaikanlah kabar gembira untuk mereka dengan adab yang maha pedih. Karena mereka sering meledek dan mencemohkan ayat-ayat Allah. Allah balas juga dengan sikap yang sama. Sampaikan kabar gembira, seharusnya merupakan hal yang baik. Ternyata dengan adab yang maha pedih. Wal-iyadhu billah. Illa alladhina amanu wa amilus salihat. Dikecualikan dari mereka orang-orang yang beriman kepada Allah. Hidup dengan keimanan dan mengerjakan amal-amal saleh. Lahum ajrun ghairu mamnun. Bagi mereka Allah sediakan ganjaran yang tidak akan pernah putus dan berakhir. Itulah janji Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari sini ikhwan akhwat, mari bersama-sama kita kembali kepada Allah. Mensyukuri nikmatnya. Jangan kita menjadi orang yang berhati keras, membatu, tak dapat mengambil pelajaran dari apa-apa yang kita lihat dan kita saksikan. Serius dan sungguh tadi malam begitu saya merasakan getaran. Walaupun hanya getaran kecil, mendengarkan suara detuman. Saya khawatir seolah-olah kiamat akan datang. Yang mengkhawatirkan kita bukan kematian, tapi apa yang kita akan hadapi setelah kematian. Semoga Allah mengampuni dosa kita, kedua orang tua kita, guru-guru kita, orang-orang yang kita cintai. Membantu kita untuk menjalankan amanat Allah dengan sebaik-baiknya. Menjadikan kita sebagai orang yang muslimin. Baik hidup kita maupun mati kita. Allah bangkitkan kita bersama kaum muslimin di bawah pimpinan Nabi kita Muhammad SAW. Allahumma anta waliyuna fid dunya wal akhirah. Tawaffana muslimin wa alhiqna bis salihin. Wa adkhilna jannataka na'im bi jiwari nabiyika Muhammadin al-Mustafa al-Amin. مع أهل بيته الطيبين وصحابته الأكرمين وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وأنصارهم أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.